Harry Potter dan Order of Phoenix. Bab 2. Pasukan burung hantu. Apa? Kata Harry dengan bingung. Dia pergi, kata Mrs. Fig meremas-remas tangannya. Pergi untuk menemui seseorang mengenai sejumlah kuali yang jatuh dari belakang sapu. Kuberitahu dia akan kukuliti dia hidup-hidup jika dia pergi. Dan sekarang lihat, Dementor. Untung saja kusuruh Mr. Tribbles berjaga-jaga. Tapi kita tidak punya waktu untuk berdiri saja. Cepat, sekarang kita harus memulangkan kalian. Masalah yang akan ditimbulkan hal ini. Aku akan membunuhnya. Tapi pengungkapan bahwa tetangganya yang agak sinting dan terobsesi dengan kucing mengetahui apa itu Dementor hampir sebesar rasa shock Harry ketika bertemu dengan dua di antaranya di gang itu. Anda penyihir? Aku Squib, seperti yang diketahui Madenggus dengan baik. Jadi bagaimana mungkin aku dapat menolongmu menghadapi Dementor? Dia meninggalkanmu sama sekali tanpa perlindungan, padahal sudah kuperingatkan dia. Mendengus ini sudah mengikutiku. Tunggu dulu, dia orangnya. Dia yang berdisappear di depan rumah. Ya, tapi untunglah aku menempatkan Mr. Tribbles di bawah sebuah mobil. Oh, it's not Mr. Tribbles, it's Mr. Tibbles. Untuk berjaga-jaga. Dan Mr. Tibbles datang dan Mr. Tibbles datang dan memperingatkan aku. Tapi pada saat aku sampai ke rumahmu, kau telah pergi. Dan sekarang, apa yang akan dikatakan Dumbledore? Kau, dia berteriak pada Dudley yang masih terlentang di lantai gang. Pindahkan pantatmu yang besar dari tanah, cepat! Anda kenal Dumbledore, kata Harry menatapnya. Tentu saja aku kenal Dumbledore. Siapa yang tidak mengenal Dumbledore? Tapi ayolah, aku tidak akan bisa membantu kalau mereka kembali. Aku bahkan belum pernah mentransfigurasi kantong teh. Dia membungkuk meraih salah satu lengan Dudley yang besar ke dalam tangannya yang keribut dan menyentak. Bangun, kau onggokkan tak berguna. Bangun. Tetapi Dudley tidak bisa atau tidak mau bergerak. Dia diam di atas tanah, gemetar dan wajahnya kelabu. Mulutnya tertutup sangat rapat. Akan kulakukan. Harry memegang tangan Dudley dan mengangkatnya. Dengan usaha keras dia mampu mengangkatnya berdiri. Dudley kelihatannya hampir pingsan. Matanya yang kecil berputar-putar di rongga matanya dan keringat mengucur di wajahnya. Saat Harry melepaskannya, dia berayun-ayun berbahaya. Cepatlah, kata Mrs. Fig dengan histeris. Harry menarik salah satu lengan Dudley yang besar melingkari bahunya dan menyeret dia menuju jalan. Sedikit terbungkuk akibat beratnya. Mrs. Fig berjalan terhuyung-huyung di depan mereka sambil mengintai dengan cemas di sudut. Tetap keluarkan tongkatmu, dia menyuruh Harry ketika mereka memasuki Wisteria Walk. Tidak usah pedulikan undang-undang kerahasiaan sekarang. Lagi pula resikonya sangat besar. Sekalian saja kita digantung karena naga daripada karena telur. Bicara mengenai pembatasan masuk akal penggunaan sihir di bawah umur, ini persis yang ditakutkan Dumbledore. Apa itu di ujung jalan? Itu cuma Mr. Prentice. Jangan simpan tongkatmu, nak. Bukankah aku terus memberitahumu aku tidak berguna? Tidaklah mudah memegang tongkat dengan mantap di satu tangan dan menarik Dudley pada saat yang sama. Harry memberi sepupunya sebuah sikutan tidak sabar pada tulang iga. Tetapi Dudley tampaknya telah kehilangan semua hasrat untuk pergerakan independen. Dia merosot ke bahu Harry, kaki-kakinya yang besar terseret sepanjang jalan. Mengapa Anda tidak memberitahuku bahwa Anda seorang Squib, Mrs. Fig? Tanya Harry, terengah-engah karena usaha untuk terus berjalan. Setiap kali saya berkunjung ke rumah Anda, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Perintah Dumbledore, aku harus mengawasimu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kau terlalu muda. Maaf karena aku telah memberimu waktu yang tidak menyenangkan, Harry. Tetapi keluarga Dursley tidak akan pernah membiarkanmu datang bila mereka mengira kau menikmatinya. Tidak mudah kau tahu. Tapi kataku, dia berkata dengan tragis,
sambil meremas-remas tangannya sekali lagi. Ketika Dumbledore mendengar hal ini, bagaimana bisa mendengus pergi? Dia seharusnya berjaga sampai tengah malam. Di mana dia? Bagaimana aku akan memberitahu Dumbledore apa yang terjadi? Aku tidak bisa bereparate. Aku punya burung hantu, Anda bisa meminjamnya. Harry menggerang bertanya-tanya, apakah tulang belakangnya akan patah akibat berat Dudley? Harry, kau tidak mengerti. Dumbledore perlu bertindak secepat mungkin. Kementerian punya cara-cara mereka sendiri untuk mendeteksi sihir di bawah umur. Mereka pasti sudah tahu. Camkan kata-kataku. Tapi aku tadi mengenyahkan Dementor. Aku harus menggunakan sihir. Mereka pasti lebih khawatir tentang apa yang dilakukan Dementor melayang-layang di sekitar Wisteria Walk. Sayang, kuharap begitu. Tapi aku takut. Mendengus Fletcher, akan kubunuh kau. Ada letusan keras dan bau menyengat minuman yang bercampur dengan tembakau apak memenuhi udara ketika seorang laki-laki gemuk pendek dan tidak bercukur dalam mantel luar yang compang-camping muncul di depan mereka. Dia memiliki kaki yang pendek dan bengkok, rambut merah kekuningan yang panjang terurai, dan mata merah berkantung yang memberinya tampang muram seperti seekor anjing pemburu. Dia juga sedang mencengkram sebuah bantalan keperakan yang langsung dikenali Harry sebagai jubah gaib. "Dapa, Figgy?" tanyanya menatap Mrs. Fig ke Harry dan Dudley. "Kenapa tidak tetap menyamar?" "Kuberi kau samaran," teriak Mrs. Fig. "Dementor, kau pencuri pengecut, tukang bolos tidak berguna." "Dementor?" ulang mendengus terperanjat. "Dementor? Di sini?" "Ya, di sini, kau kotoran kelelawar tak berharga. Di sini," pekik Mrs. Fig. "Dementor menyerang bocah ini pada waktu jagamu." "Ya ampun," kata mendengus dengan lemah, melihat dari Mrs. Fig ke Harry dan balik lagi. "Ya ampun, aku dan kau pergi membeli kuali curian. Tidakkah kusuruh kau jangan pergi? Tidakkah aku mendengus tampak tidak nyaman. Itu adalah peluang bisnis yang sangat baik, kau tahu." Mrs. Fig mengangkat lengan di mana tergantung tasnya dan menghantam mendengus di sekitar wajah dan leher lengannya, yang bila dinilai dari suara klontang yang ditimbulkannya penuh dengan makanan kucing. "Aduh, jauhkan kau kelelawar tua gila. Seseorang harus memberitahu Dumbledore." "Iya memang," teriak Mrs. Fig mengayunkan tas makanan kucing itu pada setiap potong mendengus yang dapat dicapainya. "Dan sebaiknya kamu saja, dan kamu bisa beritahu dia kenapa kau tak ada di sini untuk bantu." "Tetap pakai jala rambutmu," kata mendengus, lengannya di atas kepala gemetaran. Aku pergi." Dan dengan letusan keras lainnya dia menghilang. "Kuharap Dumbledore membunuhnya," kata Mrs. Fig dengan marah. "Sekarang ayo Harry, apa yang kau tunggu?" Harry memutuskan untuk tidak membuang sia-sia nafasnya, menunjukkan bahwa dia hampir tidak bisa berjalan di bawah beban Dudley. Dia memberi Dudley yang setengah sadar sebuah helaan dan maju terhuyung-huyung. "Kuantar kau sampai ke pintu," kata Mrs. Fig ketika mereka membelok ke Private Drive, hanya untuk berjaga-jaga seandainya ada lagi di sekitar. Kataku benar-benar bencana, dan kau harus menghadapi mereka sendiri. Dan Dumbledore berkata, kami harus menjagamu dari penggunaan sihir dengan segala cara. Tak ada gunanya menangisi ramuan yang telah tumpah, kurasa. Tapi si kucing sudah berada di tengah para pixie sekarang. "Jadi," Harry terengah-engah, "Dumbledore menyuruh orang mengikutiku?" "Tentu saja," kata Mrs. Fig tidak sabaran. "Apakah kau berharap dia akan membiarkanmu berkeliaran sendirian setelah apa yang terjadi di bulan Juni? Demi Tuhan, nak, mereka bilang padaku kau pintar." "Benar, masuk ke dalam dan tetap di sana," dia berkata ketika mereka mencapai nomor 4. "Kuharap seseorang akan segera berhubungan denganmu." "Apa yang akan Anda lakukan?" tanya Harry cepat. "Aku akan langsung pulang ke rumah," kata Mrs. Fig menatap sekeliling jalan dan gelap dan tampak jijik. "Aku perlu menunggu instruksi lebih lanjut. Tetap saja di dalam rumah. Selamat malam." "Tunggu, jangan pergi dulu. Aku ingin tahu." Tetapi Mrs. Fig telah pergi sambil berderap. Selop-selop karpetnya berayun-ayun, tasnya berkelontang.
Tunggu! Harry berteriak kepadanya. Dia mempunyai tujuan. Dia mempunyai jutaan pertanyaan untuk ditanya kepada siapapun yang memiliki kontak dengan Dumbledore. Tetapi dalam sekian detik, Mrs. Fig telah ditelan oleh kegelapan. Sambil merengut, Harry mengatur Dudley pada bahunya dan mengikuti jalan setapak di kebun nomor 4 dengan pelan dan menyakitkan. Lampu aula menyala. Harry memasukkan tongkatnya kembali ke dalam ban pinggang celana jeansnya, membunyikan bel dan menyaksikan garis bentuk bibi Petunia bertambah besar dan besar, terdistorsi dengan aneh oleh kaca beriak di pintu depan. Didi, sudah waktunya juga. Aku sudah. Didi, ada apa? Harry melihat ke samping kepada Didi dan menghindar dari bawah lengannya tepat waktu. Dudley berayun di tempat sejenak, wajahnya pucat kehijauan, lalu dia membuka mulut dan muntah di atas keset pintu. Didi, apa yang terjadi denganmu? Vernon! Paman Harry datang tergopoh-gopoh keluar dari ruang tamu. Kumis tebalnya melambai ke sana kemari seperti yang selalu terjadi setiap kali dia gelisah. Dia bergegas ke depan untuk membantu Pipi Petunia mengatasi Dudley yang lemah lutut melewati ambang pintu selagi menghindari agar tidak menginjak genangan muntahan. Dia sakit, Vernon. Ada apa, nak? Apa yang terjadi? Apakah Mrs. Pokis memberimu sesuatu yang asing sewaktu minum teh? Mengapa kau penuh debu, sayang? Apakah kau tadi berbaring di atas tanah? Tunggu dulu, kau tidak dirampok kan, nak? Bibi Petunia berteriak. Telepon polisi, Vernon. Telepon polisi. Didi sayang, bicaralah pada mami. Apa yang mereka lakukan padamu? Dan dalam semua keributan itu, tak seorang pun tampaknya memperhatikan Harry yang memang diinginkannya. Dia berhasil menyelinap ke dalam tepat sebelum Paman Vernon membanting pintu, dan selagi keluarga Dursley maju dengan ribut menyusuri aula menuju dapur, Harry bergerak dengan hati-hati dan diam-diam menuju tangga. Siapa yang melakukannya, nak? Berikan nama-namanya pada kami. Kami akan balas. Jangan takut. Shh, dia sedang berusaha mengatakan sesuatu, Vernon. Apa itu, Didi? Beritahu mami. Kaki Harry berada di anak tangga paling bawah ketika Dudley menemukan suaranya kembali. Dia. Harry membeku dengan kaki di tangga, wajah ditegakkan, menguatkan diri untuk menghadapi ledakannya. Nak, kemari! Dengan perasaan takut dan marah yang bercampur, Harry memindahkan kakinya pelan-pelan dari tangga dan berbalik untuk mengikuti keluarga Dursley. Dapur yang sangat bersih itu terlihat berkilau tidak nyata dan aneh setelah kegelapan di luar. Bibi Petunia sedang mengantar Dudley ke sebuah kursi. Dia masih sangat hijau dan penuh keringat. Paman Vernon sedang berdiri di depan papan pengering, membelalak pada Harry melalui mata yang kecil dan disipitkan. Apa yang telah kau lakukan pada anakku? Dia berkata dengan geraman mengancam. Tidak ada, kata Harry, tahu persis bahwa Paman Vernon tidak akan mempercayainya. Apa yang dia lakukan padamu, Didi? Bibi Petunia berkata dengan suara bergemetar, sekarang memakai spons untuk menggosok muntahan dari bagian depan jaket kulit Dudley. Apakah kau tahu apa? Sayang, apakah dia menggunakan itu? Pelan-pelan sambil gemetaran Dudley mengangguk. Aku tidak melakukannya, Harry berkata dengan tajam, sementara Bibi Petunia mengeluarkan ratapan dan Paman Vernon mengangkat kepalanya. Aku tidak melakukan apapun padanya. Bukan aku, tapi tepat pada saat itu seekor burung hantu menukik masuk melalui jendela dapur, hampir menabrak puncak kepala Paman Vernon. Dia meluncur menyeberangi dapur, menjatuhkan amplop perkamen besar yang sedang dibawanya di paruhnya pada kaki Harry. Berbalik dengan anggun, ujung-ujung sayapnya menyentuh bagian atas lemari es, lalu meluncur keluar lagi dan menyeberangi kebun. Burung hantu! Teriak Paman Vernon. Nadi yang sering terlihat di pelipisnya
berdenyut dengan marah ketika dia membanting jendela dapur hingga tertutup. Burung hantu lagi, aku tidak akan menerima burung hantu lagi di rumahku. Tetapi Harry telah merobek amplop itu dan menarik keluar surat di dalamnya. Jantungnya berdebar keras di suatu tempat di sekitar jakunnya. Yang terhormat Mr. Potter, kami telah menerima kabar bahwa Anda menyihir mantra Patronus pada pukul 9:23 malam ini di daerah tempat tinggal Muggle dan dengan kehadiran seorang Muggle. Pelanggaran keras dari dekrit pembatasan masuk akal untuk penggunaan sihir di bawah umum telah mengakibatkan pengeluaran Anda dari sekolah sihir Hogwarts. Perwakilan kementerian akan berkunjung ke tempat kediaman Anda dalam waktu dekat untuk memusnahkan tongkat Anda. Karena Anda telah menerima peringatan resmi untuk pelanggaran sebelumnya di bawah Seksi 13 Undang-Undang Kerahasiaan Konfederasi Penyihir Internasional. Kami menyesal harus memberitahu Anda bahwa kehadiran Anda diperlukan pada sebuah sidang pemeriksaan kedisiplinan di Kementerian Sihir pada pukul 9 pagi tanggal 12 Agustus. Kami harap Anda sehat. Salam, Mafalda Hopkirk. Kantor penggunaan sihir tidak pada tempatnya, Kementerian Sihir. Harry membaca surat itu 2 kali. Dia hanya menyadari samar-samar Paman Vernon dan Bibi Petunia berbicara. Di dalam kepalanya, semua terasa sedingin es dan mati rasa. Satu fakta telah memasuki kesadarannya seperti anak panah yang melumpuhkannya. Dia dikeluarkan dari Hogwarts. Semuanya sudah berakhir. Dia tidak akan kembali lagi. Dia melihat ke atas kepada keluarga Dursley. Paman Vernon yang berwajah ungu sedang berteriak. Kepalan tangannya masih terangkat. Bibi Petunia melingkarkan tangan pada Dudley yang muntah lagi. Otak Harry yang terbius sementara seperti terbangun. Perwakilan kementerian akan berkunjung ke tempat kediaman Anda dalam waktu dekat untuk memusnahkan tongkat Anda. Hanya ada satu jalan. Dia harus kabur sekarang. Kemana dia akan pergi? Harry tidak tahu, tetapi dia yakin akan satu hal. Di Hogwarts atau di luarnya, dia perlu tongkatnya. Dalam keadaan seperti bermimpi, dia menarik tongkatnya keluar dan berbalik untuk meninggalkan dapur. Kau pikir kemana kau akan pergi? Teriak Paman Vernon ketika Harry tidak menjawab. Dia berlari menyeberangi dapur untuk menghalangi pintu ke aula. Aku belum selesai denganmu, nak. Minggir, kata Harry dengan pelan. Kamu akan tetap di sini dan menjelaskan bagaimana anakku. Kalau Paman tidak minggir, aku akan mengutukmu, kata Harry sambil mengangkat tongkat. Kamu tidak bisa membodohiku dengan itu, geram Paman Vernon. Aku tahu kau tidak diizinkan menggunakannya di luar rumah gila yang kamu sebut sekolah. Rumah gila itu sudah mendepakku, kata Harry. Jadi aku bisa berbuat sesuka hati. Kau punya 3 detik. 1, 2. Suara krek yang menggema memenuhi dapur. Bibi Petunia menjerit. Paman Vernon memekik dan menunduk. Tapi untuk ketiga kalinya malam itu, Harry mencari-cari sumber gangguan yang tidak dibuatnya. Dia langsung melihatnya. Seekor burung hantu yang tanpa acak-acakan dan kebingungan sedang duduk di luar di ambang pintu, baru saja bertabrakan dengan jendela yang tertutup. Sambil mengabaikan teriakan menderita Paman Vernon, burung hantu! Harry menyeberangi ruangan dengan sekali lari dan mengungkit jendela hingga terbuka. Burung hantu itu menjulurkan kakinya, di mana terikat sebuah perkamen, mengguncangkan bulunya, dan terbang pergi begitu Harry telah mengambil suratnya. Dengan tangan bergetar, Harry membuka gulungan pesan kedua yang ditulis dengan sangat terburu-buru dan penuh tetesan tinta hitam. Harry, Dumbledore baru saja tiba di kementerian dan dia sedang berusaha mengatasi semuanya. Jangan meninggalkan rumah Bibi dan pamanmu. Jangan melakukan sihir lagi. Jangan menyerahkan tongkatmu. Arthur Weasley. Dumbledore sedang berusaha mengatasi semuanya. Apa artinya ini? Seberapa besar kekuatan yang dimiliki Dumbledore untuk melawan kementerian sihir? Kalau begitu, apakah ada peluang dia akan diperbolehkan kembali ke Hogwarts? Secercah harapan berkembang di dada Harry, hampir segera tertahan oleh rasa panik. Bagaimana dia bisa menolak menyerahkan tongkatnya tanpa melakukan sihir? Dia harus berduel dengan perwakilan kementerian, dan jika dia melakukan hal itu, dia harus beruntung untuk bisa lepas dari Azkaban. Belum lagi pengeluaran dari sekolah. Pikirannya berlomba. Dia bisa kabur dan beresiko tertangkap oleh kementerian.
atau diam di tempat dan menunggu mereka menemukannya di sini. Dia jauh lebih tergoda oleh pilihan pertama. Tetapi dia tahu Mrs. Weasley memikirkan yang terbaik baginya. Dan lagi pula, Dumbledore telah mengatasi hal-hal yang jauh lebih buruk dari ini sebelumnya. Benar, kata Harry berkata. Aku berubah pikiran. Aku akan tinggal. Dia melempar dirinya ke meja dapur dan menghadap Dudley dan Bibi Petunia. Keluarga Dursley kelihatan terkejut akan perubahan pikirannya yang mendadak. Bibi Petunia melirik Paman Vernon dengan putus asa. Nadi di pelipisnya yang ungu sedang berdenyut lebih parah dari yang pernah terjadi. Dari siapa burung-burung hantu sialan itu berasal? Dia mengeram. Yang pertama dari Kementerian Sihir, mengeluarkan aku dari sekolah, kata Harry dengan tenang. Dia sedang menajamkan telinganya untuk menangkap bunyi-bunyi di luar, kalau-kalau perwakilan kementerian sedang mendekat. Dan lebih mudah dan lebih tenang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Paman Vernon daripada membuatnya mulai marah-marah dan berteriak lagi. Yang kedua dari ayah temanku Ron yang bekerja di kementerian. Kementerian Sihir, teriak Paman Vernon. Orang-orang sepertimu di pemerintahan. Ini menjelaskan semuanya. Semuanya. Tidak heran negeri ini jatuh ke tangan anjing-anjing. Ketika Harry tidak menanggapi, Paman Vernon membelalak kepadanya lalu bertanya, dan kenapa kau dikeluarkan? Karena aku melakukan sihir. Aha! Raung Paman Vernon sambil menghantamkan kepalan ke puncak lemari es yang terbuka. Beberapa makanan ringan rendah lemak Dudley berjatuhan ke lantai. Jadi kau mengakuinya? Apa yang kau lakukan pada Dudley? Tidak ada, kata Harry sedikit kehilangan ketenangannya. Itu bukan aku. Benar kau, kata Dudley tanpa diduga. Dan Paman Vernon dan Bibi Petunia segera membuat gerakan menggelepak pada Harry supaya dia diam, sementara keduanya membungkuk rendah pada Dudley. Teruskan nak, kata Paman Vernon. Apa yang dia lakukan? Beritahu kami sayang, Bibi Petunia. Menunjukkan tongkatnya ke arahku, Dudley mengomel. Ya memang, tapi aku tidak menggunakan. Harry mulai dengan marah. Tetapi, diam, raung Paman Vernon dan Bibi Petunia serentak. Teruskan nak, ulang Paman Vernon dengan kumis melambai-lambai dengan marah. Semua jadi gelap. Dudley berkata dengan serak sambil gemetar. Semuanya gelap, dan aku mendengar hal-hal di dalam kepalaku. Paman Vernon dan Bibi Petunia saling berpandang dengan tatapan kengerian yang teramat sangat. Jika hal yang paling tidak mereka sukai di dunia adalah sihir, segera diikuti dengan para tetangga yang lebih banyak menipu larangan pipa air daripada mereka, orang-orang yang mendengar suara-suara di kepala mereka pastilah berada di nomor 10. Mereka pikir Dudley telah kehilangan akal. Hal-hal seperti apa yang kau dengar, Popkin? Bibi Petunia dengan wajah sangat putih dan air mata di matanya. Tetapi Dudley kelihatannya tidak mampu berkata-kata. Dia gemetaran lagi dan menggelengkan kepala pirangnya yang besar. Dan walaupun ada rasa takut dan mati rasa yang telah timbul pada diri Harry sejak kemunculan burung hantu pertama, dia merasakan keingintahuan tertentu. Apa yang terpaksa didengar oleh Dudley yang manja dan suka menggertak? Bagaimana kau sampai jatuh, nak? Kata Paman Vernon dengan suara yang tidak biasanya tenang. Jelas suara yang mungkin dipakainya di sisi ranjang orang yang sakit parah. Tersandung, kata Dudley gemetar. Dan lalu dia menunjukkan dadanya yang besar. Harry mengerti. Dudley mengingat rasa dingin lembab yang mengisi paru-paru ketika harapan dan kebahagiaan dihisap keluar dari dirimu. Mengerikan, Dudley berkata dengan parau. Dingin, sangat dingin. Oke, kata Paman Vernon dengan suara tenang yang dipaksakan, sedangkan Bibi Petunia meletakkan tangan cemas ke dahi Dudley dan merasakan suhunya. Apa yang terjadi kemudian, Dudders? Rasanya seperti kau tidak akan pernah bahagia lagi, Harry melanjutkan tanpa semangat. Iya, Dudley berbisik, masih gemetar. Jadi, kata Paman Vernon, suaranya kembali ke volume penuh. Sekali ketika dia bangkit. Kamu memberi mantra aneh pada anakku, sehingga dia mendengar suara-suara dan yakin bahwa dia dikutuk untuk menderita atau apapun, kan?
Berapa kali harus kuberitahu kalian, kata Harry, amarahnya dan suaranya meningkat. Bukan aku, tapi sepasang Dementor. Sepasang omong kosong apa ini? Dementor, kata Harry dengan jelas dan pelan. 2. Dan apa itu Dementor? Mereka menjaga penjara sihir Azkaban, kata Bibi Petunia. 2 detik keheningan mencekam menyusuli kata-kata ini sebelum Bibi Petunia mengatupkan tangannya ke mulut seakan-akan dia telah salah berbicara kata-kata kotor yang menjijikkan. Paman Vernon sedang terpana menatapnya. Otak Harry berputar. Mrs. Fig adalah satu hal, tapi Bibi Petunia, bagaimana kau tahu itu? Dia bertanya kepadanya dengan terkejut. Bibi Petunia tampak sedikit terkejut pada dirinya sendiri. Dia melirik Paman Vernon sekilas dengan pandangan menyesal takut-takut, lalu menurunkan tangannya sedikit untuk memperlihatkan gigi-giginya yang mirip gigi kuda. Aku dengar anak sialan itu memberitahu adikku mengenai mereka bertahun-tahun yang lalu, dia berkata sambil merengut. Jika maksud Bibi, ibu dan ayahku, mengapa Bibi tidak menggunakan nama-nama mereka? Kata Harry keras. Tetapi Bibi Petunia tidak mengacuhkan dia. Dia tampak sangat bingung. Harry terpana, kecuali satu ledakan bertahun-tahun lalu ketika Bibi Petunia meneriakkan bahwa ibu Harry adalah orang aneh. Dia belum pernah mendengarnya menyebut-nyebut adiknya. Dia heran bahwa bibinya ingat secari informasi mengenai dunia sihir untuk waktu yang begitu lama. Sementara dia biasanya menghabiskan semua energinya berpura-pura dunia itu tidak ada. Paman Vernon membuka mulutnya, menutupnya lagi, dan membukanya sekali lagi, menutupnya. Lalu kelihatannya berjuang untuk mengingat cara berbicara, membukanya untuk ketiga kali dan berkata dengan parau, mereka benar-benar ada. Mereka dementi, apa itu? Bibi Petunia mengangguk. Paman Vernon memandang dari Bibi Petunia ke Dudley, ke Harry, seakan-akan berharap seseorang akan berteriak, April Fool! Ketika tidak ada yang melakukannya, dia membuka mulutnya sekali lagi. Tetapi diselamatkan dari perjuangan menemukan lebih banyak kata oleh kedatangan burung hantu ketiga pada malam itu. Burung itu meluncur melalui jendela yang masih terbuka seperti sebuah bola meriam yang berbulu dan mendarat dengan berisik ke meja dapur, menyebabkan ketiga anggota keluarga Dursley melompat karena takut. Harry menarik amplop kedua yang terlihat resmi dari paruh burung hantu dan merobeknya hingga terbuka selagi si burung hantu menukik kembali ke langit malam. Sudah cukup burung hantu menyebalkan, gumam Paman Vernon dengan pikiran kacau, sambil mengentakkan kaki menuju jendela dan membantingnya hingga tertutup lagi. Yang terhormat Mr. Potter, melanjutkan surat kami kira-kira 20 menit yang lalu. Kementerian Sihir telah meninjau kembali keputusannya untuk memusnahkan tongkat Anda seketika. Anda boleh menyimpan tongkat Anda hingga sidang dengan pendapat kedisiplinan Anda pada tanggal 12 Agustus saat keputusan resmi akan diambil. Menyusul diskusi dengan kepala sekolah sihir Hogwarts, kementerian telah menyetujui bahwa masalah pengeluaran Anda dari sekolah juga akan diputuskan pada saat itu. Oleh karena itu, Anda harus menganggap diri Anda diskors dari sekolah sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Dengan harapan terbaik, salam Mafalda Hopkirk, kantor penggunaan sihir tidak pada tempatnya Kementerian Sihir. Harry membaca surat ini 3 kali berturut-turut dengan cepat. Simpul yang menyakitkan di dadanya sedikit mengendur karena lega mengetahui bahwa dia belum pasti dikeluarkan. Walaupun rasa takutnya masih belum hilang, segalanya tampak tergantung pada dengar pendapat pada tanggal 12 Agustus ini. Well, kata Paman Vernon, mengembalikan Harry ke sekitarnya. Sekarang apa? Apakah mereka telah menghukummu? Apakah kelompokmu punya hukuman mati? Dan menambahkan sebagai harapan yang timbul belakangan, aku harus pergi ke dengar pendapat, kata Harry, dan mereka akan memvonismu di sana? Kurasa begitu.
Aku tidak akan putus harapan kalau begitu, kata Paman Vernon dengan kejam. Well, kalau itu saja, kata Harry bangkit berdiri. Dia sangat ingin sendirian untuk berpikir, mungkin untuk mengirim sepucuk surat kepada Ron, Hermione, atau Sirius. Tidak hanya itu, teriak Paman Vernon. Duduk kembali. Apalagi sekarang, kata Harry tidak sabaran. Dudley, raung Paman Vernon, aku ingin tahu persis apa yang terjadi pada anakku. Baik, teriak Harry dalam kemarahannya. Percikan merah dan emas muncrat keluar dari tongkatnya dan masih digenggamnya. Ketika anggota Dursley semuanya berjengit, kelihatan takut. Dudley dan aku berada di gang antara Magnolia Crescent dan Wisteria Walk, kata Harry berbicara cepat-cepat, berjuang mengendalikan amarahnya. Dudley mengira dia akan sok pintar denganku. Aku mengeluarkan tongkatku, tetapi tidak menggunakannya. Lalu dua Dementor muncul. Tapi apa itu Dementoid? Kata Paman Vernon dengan geram. Apa yang mereka lakukan? Aku sudah bilang, mereka menghisap kebahagiaan keluar dari dirimu, kata Harry. Dan jika mereka punya kesempatan, mereka menciummu. Menciummu? Kata Paman Vernon, matanya sedikit melotot. Menciummu? Begitulah sebutannya waktu mereka menghisap jiwamu keluar dari mulut. Bibi Petunia mengeluarkan sebuah jeritan pelan. Jiwanya? Mereka tidak mengambil, dia masih punya. Dia mencengkeram bahu Dudley dan mengguncang-guncangnya seakan-akan menguji apakah dia masih bisa mendengar jiwanya berderak-derak di dalam tubuhnya. Tentu saja mereka tidak mengambil jiwanya. Kalau iya, kalian pasti sudah tahu, kata Harry terdengar putus asa. Berkelahi dengan mereka, ya kan nak? Kata Paman Vernon keras-keras dengan penampilan seorang laki-laki yang berjuang mengalihkan percakapan kembali ke bidang yang dimengertinya. Beri mereka 1-2 pukulan, iya kan? Paman tidak bisa memberi Dementor 1-2 pukulan, kata Harry melalui gigi yang dirapatkan. Kalau begitu, kenapa dia tidak apa-apa? Gerak Paman Vernon. Mengapa dia tidak menjadi kosong? Karena aku menggunakan Patronus. Wush! Dengan suara berisik, deru sayap dan rontoknya sedikit debu burung hantu keempat meluncur keluar dari perapian dapur. Demi Tuhan, raung Paman Vernon sambil menarik segumpal besar rambut dari kumisnya. Sesuatu yang sudah lama tidak dilakukan. Aku tidak terima ada burung hantu di sini. Aku tidak akan mentoleransinya. Kuberitahu kau. Tetapi Harry sudah menarik sebuah gulungan perkamen dari kaki burung hantu itu. Dia sangat yakin bahwa surat ini pasti Dumbledore menjelaskan semuanya. Dementor, Mrs. Fig, apa yang sedang diperbuat kementerian, bagaimana dia, Dumbledore, bermaksud mengatasi semuanya. Sehingga untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa kecewa melihat tulisan tangan Sirius. Sambil mengabaikan omelan Paman Vernon yang berkepanjangan mengenai burung hantu, dia menyipitkan matanya terhadap awan debu kedua ketika burung hantu terakhir itu lepas landas kembali ke cerobong asap. Harry membaca pesan Sirius. Arthur baru saja memberitahu kami apa yang telah terjadi. Jangan meninggalkan rumah lagi, apapun yang kau lakukan. Harry merasa ini merupakan tanggapan yang sangat tidak memadai terhadap segala yang telah terjadi malam ini, sehingga dia mengembalikan potongan perkamen itu, mencari sisa suratnya, tetapi tidak ada lagi yang lain. Dan sekarang amarahnya menaik lagi. Tidakkah ada seorang pun yang akan mengatakan bagus karena menghalau 2 Dementor seorang diri? Baik Mrs. Weasley maupun Sirius bertingkah seolah-olah dia berlaku tidak pantas dan menyimpan petuah-petuah mereka sampai mereka bisa meyakini seberapa banyak kerusakan yang telah diperbuatnya. Pasukan burung hantu meluncur keluar masuk rumahku. Aku tidak terima, nak. Aku tidak bisa menghentikan burung-burung itu datang. Harry membalas, melumat surat Sirius dalam kepalanya. Aku ingin yang sebenarnya mengenai apa yang terjadi malam ini, hardik Paman Vernon. Jika Dementor yang melukai Dudley, kenapa kau sampai dikeluarkan? Kau tahu apa? Akui saja. Harry mengambil nafas panjang menenangkan. Kepalanya mulai sakit lagi. Dia ingin keluar dari dapur lebih dari apapun juga dan jauh dari keluarga Dursley. Aku menyihir mantra Patronus untuk menghalau Dementor, dia berkata sambil memaksakan dirinya tetap tenang. Itu satu-satunya cara manjur mengatasi mereka. Tetapi, apa yang dilakukan Dementoid di Little Whinging?
kata Paman Vernon dengan nada sangat marah. Tidak bisa bilang, kata Harry dengan letih. Tak punya gambaran. Kepalanya sedang berdenyut-denyut dalam cahaya lampu yang menyilaukan. Amarahnya telah surut. Dia merasa terkulas kelelahan. Keluarga Dursley semuanya menatap dia. Kau penyebabnya, kata Paman Vernon penuh semangat. Pasti ada hubungannya denganmu, nak. Aku tahu itu. Kenapa lagi mereka muncul di sini? Kenapa lagi mereka ada di gang itu? Kau pastilah satu-satunya. Tampak jelas dia tidak mampu menguasai diri untuk menyebutkan kata penyihir. Satu-satunya, kau tahu apa sejauh bermil-mil. Aku tidak tahu mengapa mereka di sini. Tetapi mendengar kata-kata Paman Vernon, otak Harry yang kelelahan beraksi lagi. Kenapa Dementor datang ke Little Whinging? Bagaimana bisa kebetulan mereka tiba di gang tempat Harry berada? Apakah mereka dikirim? Apakah Kementerian Sihir sudah kehilangan kendali atas Dementor? Apakah mereka telah meninggalkan Azkaban dan bergabung dengan Voldemort seperti yang telah diramalkan Dumbledore? Demember ini menjaga penjara aneh, tanya Paman Vernon susah payah menyelah rentetan pikiran Harry. Ya, kata Harry, kalau saja kepalanya bisa berhenti berdenyut, kalau saja dia bisa meninggalkan dapur dan masuk ke kamar tidurnya yang gelap dan berpikir. Oh, mereka datang untuk menangkapmu, kata Paman Vernon dengan hawa kemenangan seorang yang mencapai kesimpulan tak terbantah. Begitu kan, nak? Kau buron dari hukum? Tentu saja tidak, kata Harry, menggelengkan kepalanya seolah-olah untuk menakuti lalat. Pikirannya sekarang berpacu. Lalu kenapa? Dia pasti yang mengirim mereka, kata Harry pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Paman Vernon. Apa itu? Siapa yang pasti mengirim mereka? Lord Voldemort, kata Harry. Dia mencatat dengan suram betapa anehnya bahwa keluarga Dursley yang berkedip dan berkuak kalau mereka mendengar kata-kata seperti penyihir atau tongkat sihir bisa mendengar nama penyihir terjahat sepanjang masa tanpa rasa takut sedikit pun. Lord, tunggu dulu, kata Paman Vernon. Wajahnya tegang, timbul pandangan pengertian ke dalam mata bibinya. Aku sudah pernah mendengar nama itu. Dia yang membunuh orang tuaku. Ya, kata Harry tanpa minat. Tapi dia sudah hilang, kata Paman Vernon tidak sabar, tanpa tanda terkecil pun bahwa pembunuhan orang tua Harry bisa jadi topik yang menyakitkan. Si raksasa itu yang bilang, dia hilang. Dia sudah kembali, kata Harry dengan berat. Terasa sangat aneh berdiri di sini di dalam dapur Bibi Petunia yang sebersih ruang operasi, di samping kulkas paling berkelas dan layar TV layar lebar. Berbicara dengan tenang mengenai Lord Voldemort kepada Paman Vernon, kedatangan Dementor ke Little Whinging tampaknya telah melanggar dinding besar yang tidak tampak yang membagi dunia non-sihir Private Drive dan dunia luarnya. Kedua hidup Harry entah bagaimana telah menyatu dan segalanya telah dibuat terbalik. Keluarga Dursley sedang meminta detail mengenai dunia sihir, dan Mrs. Fig kenal Albus Dumbledore. Dementor melayang di sekitar Little Whinging, dan dia mungkin tidak akan pernah kembali ke Hogwarts. Kepala Harry berdenyut dengan lebih menyakitkan. Kembali, bisik Bibi Petunia. Dia sedang memandang Harry seolah-olah dia belum pernah berjumpa dengannya sebelumnya. Dan tiba-tiba, untuk pertama kali dalam hidupnya, Harry benar-benar menyadari bahwa Bibi Petunia adalah kakak ibunya. Dia tidak dapat menjelaskan mengapa dia menghantamnya dengan begitu kuat pada saat ini. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia bukan satu-satunya orang di ruangan itu yang punya firasat apa artinya dengan kembalinya Lord Voldemort. Bibi Petunia seumur hidup belum pernah memandangnya seperti itu sebelumnya. Matanya yang pucat dan besar, begitu lain dengan mata adiknya, tidak menyipit oleh ketidaksukaan atau amarah. Mereka terbuka lebar dan tampak takut. Kepura-puraan hebat yang telah dipertahankan Bibi Petunia seumur hidup Harry, bahwa sihir itu tidak ada dan tidak ada di dunia lain selain dunia yang ditinggalnya bersama Paman Vernon,
kelihatannya telah hilang. Iya, Harry berkata, berbicara langsung kepada Bibi Petunia sekarang. Dia kembali sebulan yang lalu, aku melihatnya. Tangannya menemukan bahu Dudley yang besar dan berbalut kulit dan mencengkramnya. Tunggu dulu, kata Paman Vernon melihat ke istrinya dan balik lagi ke Harry, tampak linglung dan bingung oleh pengertian yang tak disangka yang kelihatannya telah timbul di antara mereka. Tunggu dulu, Lord Foldyting ini sudah kembali katamu? Iya, yang membunuh orang tuamu itu? Iya, dan sekarang dia mengirimkan di member ini untuk mengejarmu? Kelihatannya begitu, kata Harry. Aku mengerti, kata Paman Vernon, memandang dari istrinya yang berwajah pucat pasi ke Harry dan menarik celananya. Dia terlihat menggelembung, wajahnya yang ungu dan besar terentang di depan mata Harry. Well, beres sudah, dia berkata, bagian depan kemejanya merenggang ketika dia mengembangkan tubuhnya. Kau bisa pergi dari rumah ini, nak. Apa? Kata Harry. Kau dengar aku. Keluar, kata Paman Vernon berteriak. Dan bahkan Bibi Petunia dan Dudley terlompat. Keluar, keluar. Aku seharusnya sudah melakukan ini bertahun-tahun yang lalu. Burung-burung hantu memperlakukan tempat ini seperti rumah singgah. Puding-puding meledak. Setengah ruang duduk hancur. Ekor Dudley March menggelembung di sekitar langit-langit dan Forge Angelia terbang itu. Keluar, keluar, sudah cukup. Kau tinggal sejarah. Kau tidak akan tinggal di sini. Jika ada orang sinting yang mengejar-ngejarmu, kau tidak akan membahayakan istri dan anakku. Kau tidak akan membawa masalah pada kami. Kalau kau akan mengambil jalan yang sama dengan orang tuamu yang tidak berguna, aku sudah muak. Keluar. Harry berdiri terpancang di tempat. Surat-surat dari kementerian, Mrs. Weasley, dan Sirius semuanya terlumah di tangan kirinya. Jangan tinggalkan rumah lagi. Apapun yang kau lakukan, jangan tinggalkan rumah bibi dan pamanmu. Kau dengar aku? Kata Paman Vernon, membungkuk ke depan sekarang. Wajah ungunya yang besar begitu dekat dengan wajah Harry, sehingga dia bisa merasakan semburan udara mengenai wajahnya. Ayo pergi. Kau sangat ingin pergi setengah jam yang lalu. Aku mendukungmu. Keluar, dan jangan pernah lagi menginjak ambang pintu rumah kami. Kenapa kami merawatmu sejak awal? Aku tidak tahu. March benar, seharusnya panti asuhan saja. Kami terlalu berhati lembut demi kebaikan kami sendiri. Berpikir kami bisa menekannya keluar dari dirimu. Berpikir kami bisa membuatmu normal. Tapi kami sudah busuk dari awal dan aku sudah muak. Burung hantu. Burung hantu kelima meluncur turun dari cerobong asap. Demikian cepatnya ia sampai menghantam lantai sebelum meluncur ke udara lagi dengan pekik keras. Harry mengangkat tangannya dan meraih surat yang berada di dalam amplop merah, tetapi burung itu menukik langsung melewati kepalanya, terbang lurus ke arah Bibi Petunia yang mengeluarkan jeritan dan menunduk. Lengannya menutupi wajah. Burung hantu itu menjatuhkan amplop merah itu kepadanya, berbalik dan terbang lurus naik ke cerobong. Harry berlari cepat ke depan untuk memungut surat itu, tetapi Bibi Petunia mengalahkannya. Bibi bisa membukanya kalau Bibi mau, kata Harry, tapi bagaimanapun aku akan mendengar apa isinya. Itu sebuah howler. Lepaskan benda itu, Petunia, raung Paman Vernon. Jangan menyentuhnya, mungkin berbahaya. Dialamatkan kepadaku, kata Bibi Petunia dengan suara bergetar. Dialamatkan kepadaku, Vernon. Lihat, Mrs. Petunia Dursley, dapur nomor 4, Private Drive. Dia bernafas cepat, ketakutan. Amplop merah itu sudah mulai berasap. Bukalah, Harry mendorongnya. Hadapi saja. Lagi pula pasti terjadi. Jangan. Tangan Bibi Petunia gemetaran. Dia melihat dengan sembarang ke sekitar dapur seakan-akan sedang mencari jalan keluar. Tapi terlambat. Amplop itu menyala. Bibi Petunia menjerit dan menjatuhkannya. Sebuah suara yang mengerikan memenuhi dapur menggema di ruang tertutup itu, berasal dari surat yang sedang terbakar di atas meja. Ingat yang terakhir dariku, Petunia. Bibi Petunia terlihat seolah-olah dia akan pingsan. Dia terhenyak ke kursi di sebelah Dudley. Wajahnya ditutupi tangan.
Sisa-sisa amplop terbakar jadi abu dan dalam keheningan. "Apa ini?" kata Paman Vernon dengan parau. "Apa? Aku tidak." "Petunia." Bibi Petunia tidak berkata apa-apa. Dudley sedang menatap ibunya dengan tolol. Mulutnya terbuka. Keheningan berpilin dengan mengerikan. Harry sedang mengamati bibinya, benar-benar bingung. Kepalanya berdenyut-denyut seperti akan meledak. "Petunia sayang," kata Paman Vernon takut-takut. "Petunia." Bibinya mengangkat kepalanya. Dia masih gemetar. Dia menelan ludah. Anak itu harus tinggal, Vernon," dia berkata dengan lemah. Apa? Dia tinggal," katanya. Dia tidak memandang Harry. Dia berdiri lagi. Tapi Petunia." "Kalau kita mengusirnya, para tetangga akan menggosipkan," katanya. Dia telah mendapatkan kembali gayanya yang biasa dan dingin dan tajam dengan cepat. Walaupun dia masih sangat pucat. Mereka akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang janggal. Mereka pasti ingin tahu kemana dia pergi. Kita harus menahannya. Paman Vernon sedang mengepiskan dada seperti sebuah ban lama. "Tapi Petunia sayang." Bibi Petunia tidak mengacuhkannya. Dia berpaling kepada Harry. "Kamu harus tinggal di kamarmu," katanya. "Kamu tidak boleh meninggalkan rumah sekarang. Sekarang pergi tidur." Harry tidak bergerak. "Dari siapa howler itu tadi berasal?" "Jangan tanya-tanya," Bibi Petunia berkata tajam. "Apakah Bibi berhubungan dengan para penyihir? Kubilang pergi tidur." "Apa artinya itu? Ingat apa yang terakhir. Pergi tidur. Kenapa? Kau dengar bibimu? Sekarang naik ke tempat tidur." And that's the end of the chapter. What? Habis. Itu dia chapter 2. Wah. Panjang juga ternyata ya. Burung hantu, serangan burung hantu. Sumpah. Berbelit-belit menurut aku. Sampai 5 burung hantu loh. Tapi ya, that's what the book about. Oke. Jadi apa yang kita bisa tarik kesimpulan dari sini? Harry bakal dikeluarkan dari Hogwarts, tapi nggak jadi. Terus Petunia dapat surat dari, nggak tahu dari siapa. Terus dapat surat lagi dari Mr. Weasley, dari Sirius, dari kementerian lagi, bakal sidang. Dalam satu chapter ya. Oke, makasih untuk yang sudah dengar. Aku tahu kalau aku tuh uploadnya lama, tapi makasih buat yang udah komen di video sebelum ini, yang terus kasih semangat. Itu benar-benar jadi motivasi aku untuk lanjut. Jadi tolong terus kasih aku semangat buat lanjut ya. Kalau nggak, biasanya aku tuh males. Oke, makasih semuanya. Bye bye.